Ya pemirsa, besok Pengadilan Negeri Bandung akan kembali menggelar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sidang ini akan menjadi momen penentuan bagi Peggy Setiawan. Apakah tuduhan kasus pembunuhan yang menjeratnya berlanjut atau sebaliknya gugur sebelum disidangkan. Dan kita akan membahasnya malam ini. Sudah bergabung bersama kami Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri dan kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Fahri. Selamat malam, Baik, Pak. saya ke penasihat ahli Kapolri terlebih dahulu, Pak Arianto. Apakah sudah Iya. mendapatkan informasi, Pak Arianto, besok penyidik Polda Jawa Barat akan hadir atau malah mangkir lagi? Saya cuma dapat informasi dari televisi. Tadi Kadif Humas kan menyatakan bahwa Pak akan datang besok hari Senin tanggal 1 Juli. Jangan khawatir. Dan saya lega juga ya, karena menurut saya inilah satu-satunya cara polisi untuk bisa menanggapi gugatan pra-peradilan. Karena apabila tidak, ya pasti nanti pra-peradilan itu pasti dikabulkan oleh oleh Pak Hakim gitu. Nah Oke. kemarin itu kok tiba-tiba menunda, saya juga ikut kecewa. Tapi sekarang kalau saya kayaknya yakin ya pasti penyidik akan datang menghadapi pra-peradilan itu. Iya, Pak Arianto, ini kan juga karena di persidangan yang dijadwalkan pekan lalu juga sehari sebelumnya Polda Jawa Barat bilang akan hadir begitu, tapi ternyata tidak hadir. Ini alasannya apa? Mungkin Pak Arianto mendapatkan informasi kenapa kemudian Polda Jawa Barat akhirnya tidak hadir? Minggu lalu saya waktu tanyakan nggak ada jawaban. Tapi 2 hari kemudian ada jawaban bahwa katanya dari pihak tim dari pra-peradilan dari Polda itu ada jadwal lain gitu. Dia mengatakan gitu. Kalau estimate saya kemarin itu pasti dia berkasnya mungkin yang tadinya dianggap sudah siap, kemudian dengan melihat banyak sekali saksi-saksi yang mau diajukan, kemudian banyak pengacara, kemudian banyak tuntutan, maka Polda Jabar ya tim pra-peradilannya itu pasti akan melengkapi yang dianggap kekurangannya itu. Jadi kalau memang masih ada waktu untuk melengkapi, kenapa tidak? Perkiraan saya begitu kemarin itu. Tapi ternyata kemarin yang alasan yang diajukan karena ada acara lain gitu. Tapi kalau untuk kali ini dia nggak bisa lagi mundur kan. Kalau mundur berarti ya ajur lah gitu. Pasti akan diputus oleh Pak Hakim itu. Sedangkan untuk mencari kemungkinan supaya perkara cepat disidangkan kan nggak mungkin. Berkasnya sudah dikembalikan oleh jaksa. Berarti kan paling tidak masih ada 14 hari lagi dia untuk melengkapi itu. Dan jaksa belum tentu besok dikembalikan langsung lengkap lagi gitu. Kalau berkas yang dikembalikan itu biasa, Bu. Yang dulu pun kalau nggak salah tahun 2016 kan juga gitu. Berkas tidak langsung selesai tapi kembali sampai P19 berapa kali gitu. Pak Arianto sendiri juga kecewa ya pada saat mengetahui Polda Jawa Barat ternyata tidak hadir Bukan begitu. kecewa, tapi kaget saya. Kok bisa gitu? Baik, sebelum saya lanjutkan ke Pak Muhtar, Pak Arianto dan juga pemirsa, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Polda Jawa Barat melalui Kabid Humasnya Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas yang sebelumnya menyatakan pihaknya tidak datang dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Padahal 1 hari sebelum sidang ini rencananya digelar Senin 24 Juni lalu, pihaknya menyatakan siap hadir dalam sidang. Berikut pernyataannya. Kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2020. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Baik, saya langsung ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, ini tadi kalau dari Polda Jawa Barat sendiri sebetulnya bilang akan hadir begitu. Ini Pak Arianto juga tadi menyebut kecewa ternyata Polda Jawa Barat tidak hadir. Tanggapan dari pihak Anda pada saat itu mendengar ada agenda lain Polda Jawa Barat alasannya tidak hadir? Baik, selamat malam semuanya. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam Pak Muhtar. Ya, sebetulnya begini Mbak. Ketidakhadiran Polda Jawa Barat secara pribadi, secara emosional memang kami
kemarin itu kecewa. Ya, kenapa demikian? Karena beberapa hari sebelumnya, ya, bahkan 1 hari sebelum persidangan dimulai, yaitu pada hari Minggu, pihak kepolisian daerah Jawa Barat menyampaikan bahwa mereka siap hadir. Bahkan tim kuasa hukum pun sudah disiapkan. Artinya kesiapan mereka ini memang sudah 100% gitu ya. Tetapi kenyataannya pada tanggal 24 Juni minggu kemarin itu pihak kepolisian daerah Jawa Barat sebagai pihak termohon dalam hal ini tidak hadir. Dan kami tidak melihat alasan ketidakhadirannya karena pada saat itu hakim itu yang terhormat Bapak Herman itu tidak membacakan dan tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait daripada persidangan atau agenda persidangan besok tanggal 1 Juli 2024, ya, kami masih tetap mengharapkan bahwa pihak Polda Jawa Barat itu bisa hadir sebagai pihak termohon. Kenapa kami berpikir seperti itu? Kita ingin menguji, ingin mengetahui profesionalisme pihak kepolisian yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian daerah Jawa Barat itu sampai sejauh mana? Ya, karena mohon maaf Pak Arianto, mohon maaf, saya pribadi, ya, kemudian kami tim kuasa hukum PEGI dan kami pikir dan kami rasakan seluruh rakyat Indonesia itu sampai saat ini masih mencintai kepolisian negara Republik Indonesia. Tetapi kami juga berharap sangat banyak bahwa kecintaan kami terhadap kepolisian negara Republik Indonesia ini tolong direspon dengan sikap profesionalisme atau sikap keprofesionalisannya daripada kepolisian daerah Jawa Barat. Sehingga kami yakin bahwa memang polisi dalam menanggapi dan menghadapi bahkan menyelesaikan suatu permasalahan disikapi dengan tindakan-tindakan yang profesional. Kemudian yang ketiga, kalaupun misalkan besok pihak kepolisian daerah Jawa Barat masih tidak hadir, ya, tetap tidak hadir, buat kami tidak ada masalah, Mbak. Ya, mau hadir mau tidak, buat kami tidak ada masalah. Karena sudah jelas ada undang-undang yang mengatur bahwa apabila pihak termohon, Pak Muhtar, artinya Anda melihat apakah alasan tidak hadir karena ada agenda ini logis atau Anda melihat ada alasan lain begitu? Mungkin untuk menunda-nunda agar melengkapi berkas terlebih dahulu supaya sidang ini gugur pra peradilannya. Baik. Kalau menurut kami alasan yang disampaikan pihak kepolisian dari Jawa Barat itu tidak logis, ya. Karena apa? 1 hari sebelum pelaksanaan masih menyampaikan bahwa mereka besoknya, dalam hal ini berarti tanggal 24 Juni 2024 mereka akan hadir. Iya. Tapi kemudian tiba-tiba mereka tidak hadir. Sehingga menurut kami ini adalah alasan yang dibuat-buat untuk mengulur-ngulur waktu. Demikian. Oke, baik. Anda melihat kenapa membuat-buat alasan ini? Apakah ada udang di balik batu begitu alasan dari Polda Jawa Barat tidak hadir karena ada tujuan tertentu? Kami sebagai tim kuasa hukum PEGI Setiawan atau PS sampai saat ini mencoba berpositif thinking lah, ya. Walaupun memang ada dalam tanda kutip kami mengira atau menganalisa bahwa ini ada niatan dari pihak kepolisian dari Jawa Barat untuk supaya permasalahan ini dengan diulurnya waktu itu masuk ke dalam agenda persidangan pokok perkara. Tetapi kemudian ternyata tanggal 27 kemarin kan berkasnya dikembalikan. Ya. Nah, ini sebuah informasi yang menurut kami sangat bukan sangat menguntungkan, ya, sangat menggembirakan juga. Artinya apa yang kami asumsikan dari awal bahwa pihak kepolisian dari Jawa Barat tidak mempunyai cukup bukti dan fakta untuk mempersangkakan, menangkap dan menahan klien kami, itu betul-betul terbukti akhirnya kan mereka tidak punya cukup bukti. Demikian. Oke, tanggapannya Pak Arianto. Ya, saya kira saya juga kemarin sudah menyampaikan, Bang. Kalau alasannya itu untuk menunda supaya nanti perkaranya jalan sehingga pra peradilannya gugur, itu saya katakan itu perbuatan tindakan yang tidak taktis itu. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini pasti waktu itu P18 belum dikembalikan loh, ya. Saya bilang dalam kondisi seperti sekarang ini pasti jaksa tidak akan murah hati untuk menerima berkas yang tidak lengkap.
Kalau tidak lengkap kurang sedikit saja pasti dikembalikan gitu. Jadi salahlah langkah polisi apabila kemarin itu menunda hanya gara-gara untuk mengejar supaya kasusnya disidangkan sehingga pra peradilannya gugur. Dan ternyata tidak kan. Kemarin dia menunda itu bukan karena untuk ini, karena sudah terbukti P18 kan. Jadi itu tidak mungkin gitu. Nah sekarang kalau saya justru tadi ke Pak Mohtar mengatakan cinta pada polisi, polisi itu harus berbuat baik. Ya. Ini tindakan kehati-hatian dari polisi, karena sekarang disorot kan gitu kan. Kemarin dia waktu tahun 2016 mungkin hanya dengan penyidikan sederhana aja gitu ya, sudah bisa memenuhi syarat diterima jaksa, kemudian dibawa ke pengadilan juga diterima oleh hakim dan dijadikan alat bukti sehingga bisa dipidanakan beberapa orang tersangka itu. Terpidana itu. Nah sekarang dengan adanya sorotan bahwa itu perkara dulu dituduhkan rekayasa dan sebagainya, salah tangkap, pelakunya bukan itu dan sebagainya, dengan saksi-saksi yang cukup kuat di luar ya, di media gitu ya. Itu dan itu sebagian dulu pernah dimajukan di pengadilan juga itu. Maka polisi pasti tidak jaksa ya, tidak akan mungkin menerima begitu saja. Berkas yang sesimpel itu, maka harus dilengkapi. Makanya kemarin pertama kali polisi sudah siap, tapi kemudian karena banyaknya saksi-saksi yang harus dikonter ya tentunya, maka pasti akan dilengkapi. Ini justru supaya polisi itu lebih hati-hati, jangan sampai dia terlalu goblok banget itulah kelihatannya gitulah. Jadi supaya berhasil ini, kira-kira begitu. Tapi semangatnya adalah ini penyidikan untuk meneruskan kasus, untuk klarifikasi kasusnya sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan ini hanya akan dibuktikan nanti di pengadilan nanti. Kalau di sini kan simpang siur gitu. Masih. Oke, tidak ada maksud untuk mengulur waktu kalau menurut Pak Arianto. Saya kembali ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, tadi Anda menyebut, kuasa hukum menyebut kalau bukti yang dimiliki polisi lemah. Nah besok seperti apa amunisi yang disiapkan untuk persidangan? Sekuat apa dan seberapa yakin PG akan bebas dari buih? Baik, sejak awal pada saat kita mengajukan gugatan pra peradilan, kita atau kami sebagai tim kuasa hukum sangat yakin, sangat percaya diri bahwa gugatan yang kami sampaikan di dalam pra peradilan itu adalah gugatan yang betul-betul dalam artian Pak Muhtar, Pak Arianto, mohon maaf nanti kita lanjutkan, namun usai jeda berikut pemirsa iNewsroom segera kembali. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami, kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, dan juga penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Assalamualaikum, saya kembali ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, ini bisa dipertegas lagi bukti apa yang disiapkan dalam sidang pra peradilan besok untuk bisa meloloskan Peggy Setiawan dari jerat pidana? Kalau kita berbicara tentang bukti, tentu saja kami sudah mempersiapkan segala macam bukti ya untuk menghadapi persidangan pra peradilan untuk besok hari. Tetapi tentu saja alangkah lebih eloknya buat kami untuk tidak membuka tentang bukti-bukti yang kami punyai di dalam forum ini, ya kan itu. Yang jelas apapun bukti untuk dikonfrontir dengan bukti pihak Polda Jawa Barat kita sudah siapkan. Dan satu lagi ya, pada prinsipnya dalam pra peradilan ini kan justru pihak kepolisian daerah Jawa Barat lah yang harus menyajikan bukti dan memperlihatkan bukti apa yang sebenarnya mereka punyai untuk atau sehingga bisa mempersangkakan, menangkap dan menangkap klien kami, demikian. Oke, Pak Muhtar, tim kuasa hukum menyebut bukti yang dimiliki polisi lemah. Kenapa demikian? Tentu saja kami berpendapat demikian karena kemarin pada tanggal 27 kan kita ketahui bersama ya bahwa pihak kejaksaan sudah mengembalikan berkas yang diserahkan oleh Polda Jawa Barat. Walaupun tadi Pak Arianto menyampaikan bahwa tidak mungkin kejaksaan menerima kalau buktinya tidak lengkap, artinya kalau buktinya kuat, ya kan begitu. Nah, pada saat pihak kepolisian daerah Jawa Barat menyerahkan bukti kepada Kejaksaan Tinggi, itu kan pada hari pertama diserahkan, itu tidak serta-merta bukti itu diperiksa pada hari itu juga. Artinya pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diberikan waktu 15 hari untuk memeriksa bukti-bukti tersebut. Nah, asumsi kami baru beberapa hari mereka periksa ternyata
banyak kekurangannya. Oke. Makanya bukti tersebut, berkas tersebut, saya ulangi, berkas tersebut dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi kinerja daripada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang menurut kami sampai saat ini tetap objektif untuk menilai perkara ini. Demikian. Oke, tanggapannya Pak Arianto. Ya, Sekuat apa dalam sebetulnya hal bukti yang dimiliki ini ya. polisi? Dalam pra-peradilan ini ya, Bu, itu hanya suatu kontes ya. Jadi polisi sudah merasa punya cukup bukti untuk menentukan si Peggy itu sebagai tersangka dan merasa sudah sah ketika menangkap, kemudian menahan dan memeriksa dan seterusnya. Itu persepsi daripada penyidik. Nah, sementara dari kuasa hukum menyatakan bahwa itu buktinya nggak kuat, ini salah tangkap dan sebagainya itu. Makanya di dalam pra-peradilan besok ini intinya adalah seberapa jauh, seberapa kuat para kuasa hukum ini untuk mempengaruhi hakim sehingga hakim menyatakan bahwa bukti itu tidak cukup. Itu aja. Kalau besok pengadilan itu dengan mempelajari bukti-bukti yang diajukan atau sanggahan yang diajukan oleh para kuasa hukum itu dalam gugatan pra-peradilannya dan kemudian dibandingkan dengan jawaban dari polisi ternyata tidak cukup, dianggap dinilai tidak cukup, maka hakim akan menyatakan bahwa ini penetapan sebagai tersangka tidak cukup bukti gitu. Kemudian misalkan salah tangkap atau salah oreng, cuma itu toh aja. Oke. Jadi kalau untuk adu bukti apakah ini Peggy ini terlibat dalam kasus pembunuhan apa tidak, itu nanti di peradilan utamanya nanti gitu. Nah jadi besok ini seberapa kuat para kuasa hukum itu meyakinkan hakim bahwa bukti yang dimiliki polisi itu tidak cukup untuk menentukan itu sebagai tersangka ataupun melakukan tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh polisi. Itu aja sih intinya kalau untuk pra peradilan ini. Oke, Pak Arianto, seandainya bukti yang disiapkan kuasa hukum cukup meyakinkan, kemudian pra peradilan ini diterima, artinya ada cacat dari penangkapan Peggy Setiawan? Iya, bukan cacat, kurang lengkap. Jadi kurang sah gitu. Oke. Di dalam pra peradilan ini ya, saya dari penyidik polisi itu selama jadi polisi saya kebetulan kebanyakan ada di reserse. Ketika saya di Ripidum pun ya berapa kali sih di pra peradilan dan kadang-kadang kalah juga karena anggota saya teledor cara melaksanakan tindakan. Sudah saya peringati dia masih nekat. Oke, akhirnya silakan nanti di pra peradilan kamu kalah. Betul juga kalah. Saya nggak apa-apa. Ya biar kita koreksi toh kesalahan anggota itu. Nah sama juga dengan besok ini. Apabila ternyata pra peradilan itu dikabulkan gitu, berarti itulah dianggap bahwa penyidik sekarang yang kinerja penyidik selama ini masih kurang lengkap, kurang benar gitu. Harus dibetulkan. Yaitu caranya si Peggy sementara ya tidak jadikan tersangka, kemudian penyidik biasanya akan berusaha mencari bukti ataupun saksi lain untuk menyatakan itu kuat sebagai alasan yang kuat untuk bikin berkas sehingga bisa disampaikan pada kejaksaan. Baik. Itu intinya gitu aja kalau pra peradilan itu sebenarnya simpel. Pak Muhtar, kalau seandainya nanti pra peradilan Anda diterima dan ini terbukti penangkapan Peggy Setiawan tidak sah, Anda berharap sanksi seperti apa yang dijatuhkan kepada penyidik yang menangani kasus ini? Baik, kalau misalkan memang seperti itu keadaannya atau kondisinya, justru kami meminta kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat ya, di SP3-kan saja ya tentang berkas-berkas atau kasus atau perkara yang berhadapan dengan klien kami sudah saja di SP3. Oke. Biar itu kan kelihatan lebih kesatria kan begitu. Kalau kita mau bilang kesatria kan begitu. Ya. Masalah sanksi yang harus diterapkan kepada pihak kepolisian dari Jawa Barat, ya silakan itu institusi kepolisian sendiri yang punya kewenangan terhadap itu. Demikian. Oke, yang penting SP3 begitu, tidak peduli sanksi apa, apakah ada kelalaian dari penyidik dalam menangani kasus ini. Kalau optimisme, seberapa yakin Anda ini bisa diterima pra peradilan Peggy? Kami insya Allah sangat yakin, seperti yang tadi kami sampaikan dari awal bahwa sejak ya pra peradilan yang diajukan kepada pengadilan negeri Bandung, kami mempunyai keyakinan bahwa pra peradilan ini akan dikabulkan. Dan begitu artinya kami akan memenangkan dalam sidang pra peradilan sehingga dengan demikian kami bisa membebaskan PS atau Peggy Setiawan klien kami dari jeratan hukum yang menurut kami tidak ada dasar atau tidak ada landasan hukum yang untuk mempersangkakan
menangkap dan menahan kami. Demikian. Baik, Pak Arianto, ini dari pihak kuasa hukum yakin betul bahwa akan diterima pra-peradilan ini. Kalau dari pihak Anda sendiri menilai dengan banyaknya kejanggalan yang mengemuka begitu dari penangkapan Peggy Setiawan, apakah polisi akan kalah dalam pra-peradilan ini? Kalau saya nggak bisa ngukur kalah menang, karena apa? Karena saya sendiri tidak tahu apa bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, gitu ya. Selain apa yang disampaikan di dalam waktu press release dulu itu kan menurut apa disampaikan oleh penyidik ada keterangan saksi dari AF, kemudian ada bukti KTP dan sebagainya, dan kemudian bukti-bukti kesaksian yang di dalam persidangan yang dulu, walaupun kemudian dicabut, gitu kan. Nah, sementara dari pihak lawan itu kuasa hukum kan banyak sekali bukti yang menentang. Ada ratusan lah, mungkin pengacaranya aja ada 60, 100 lebih itu. Dan kemudian untuk itu sekarang polisi sudah memeriksa 68. Saya kan jadi tidak bisa memperkirakan ya, mempertimbangkan kira-kira nanti berat mana. Kira-kira hakim akan menilai bahwa bukti apa yang dimiliki polisi itu cukup apa tidak, itu tergantung dari hakim menilai kualitas daripada alat bukti yang sekarang ini dikumpulkan oleh penyidik. Gitu. Baik, ini tergantung lagi dari seberapa kuat juga bukti yang bisa diyakinkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan di persidangan besok. Pak Muhtar, Pak Arianto, terima kasih banyak. Kita sama-sama nantikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan besok. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Newsroom. Selamat malam.